Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina, NIM I011708. Saya akan memaparkan materi perkuliahan mulai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir mata kuliah hukum perbankan. Yang pertama, materi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara atau proses melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pengertian keuangan. Menurut KBBI, keuangan adalah all about money, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, seluk-beluk uang, urusan uang, dan kondisi keuangan. Kemudian sistem keuangan. Sistem keuangan di Indonesia yaitu terbagi dua. Yang pertama deposito dan non-deposito. Kemudian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sebuah institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dana tersebut untuk melakukan kegiatan proyek pembangunan dan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga sesuai dengan presentasinya. Kemudian selanjutnya materi kedua, sumber dan alokasi dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank untuk memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Untuk menopang kegiatan bank sebagai pemberi pinjaman, sebelumnya bank harus melakukan penghimpunan dana terlebih dahulu, sehingga selisih dari bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Kemudian fungsi, jenis, dan peraturan tentang modal bank di Indonesia. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri. Dana dari masyarakat luas terbagi tiga, yaitu simpanan giro, deposito, dan tabungan pihak ketiga yang penarikannya harus melakukan syarat-syarat tertentu. Kemudian dana dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan yang keempat dana dari lembaga keuangan baik itu berupa bank maupun non-bank. Selanjutnya alokasi dana bank. Alokasi dana bank terbagi menjadi dua, yaitu gabungan dana. Semua dana yang masuk digabung menjadi satu, kemudian dialokasikan tanpa memperhatikan jenis, sifat, dan jangka waktu atau biaya dana tersebut. Kemudian alokasi aset, yaitu sumber dana ini diperlakukan secara tersendiri dan harus dipertimbangkan sesuai dengan kriteria dana tersebut. Selanjutnya materi ketiga tentang kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank, seperti kewajiban untuk membayar bunga ataupun pinjaman pokoknya. Kemudian faktor penyebab kredit bermasalah. Ada tiga sisi faktor. Yang pertama, sisi dari nasabah terbagi menjadi tiga, yaitu dari sisi operasional, dari sisi faktor operasional, keuangan, dan manajemen. Selanjutnya dari sisi eksternal, yaitu seperti perubahan kebijakan pemerintah di sektor real. Kemudian dari sisi bank, selanjutnya penyelamatan kredit bermasalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama rescheduling atau penjadwalan kembali, rekondisi atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali. Selanjutnya penyelesaian masalah kredit bermasalah. Ada 4 lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah. Yang pertama yaitu Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Kemudian Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN, dan Badan Peradilan serta Arbitrase. Kemudian materi pokok keempat yaitu hubungan bank dan nasabahnya dan perlindungan hukumnya. Asas hubungan bank dan nasabah. Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan, terdapat pada pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan. Kemudian prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian terdapat di pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Kemudian prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini diatur pada pasal 40 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Perbankan. Dan yang selanjutnya adalah prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya peraturan Bank Indonesia terkait perlindungan nasabahnya. Yang pertama yaitu PBI nomor 7/6/PBI/2015 tentang transparansi informasi
produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Kemudian PBI nomor 7/7/PBI/2015 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Dan yang ketiga adalah mediasi perbankan. Selanjutnya, subpokok kelima adalah rahasia bank. Yang pertama itu pengertian rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelasiman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selanjutnya, ruang lingkup rahasia bank. Yang pertama, Perpu nomor 23 tahun 1967, Undang-Undang nomor 14 tahun 1967, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Selanjutnya, sanksi dari pelanggaran rahasia bank yang terdapat pada pasal 47 di mana menyebutkan bahwa ayat 1, setiap pihak yang memaksa bank dan pihak terinflasi untuk menerima keterangan mengenai rahasia bank tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia diancam pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Kemudian ayat kedua, komisaris, direksi, pegawai atau pihak terinflasi yang sengaja membuka rahasia bank diancam pidana penjara paling sebentar 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Dan dalam pasal 47A yang menyebutkan bahwa pengurus dan pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A diancam pidana penjara 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Selanjutnya, subpokok ke-6 atau materi ke-6 yaitu bank berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah di dalam peroperasionalnya berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sejarah bank syariah. Yang pertama itu larangan riba, kelemahan sistem bunga, dan sejarah dan dasar hukum di Indonesia tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 1967. Yaitu tidak ada atau tidak mengenal Pakjun atau Paket Kebijakan Juni 1983, kebebasan menentukan tingkat suku bunga, Pakto 1988 atau Paket Oktober tentang kemudahan berdirinya LK dan perbankan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Undang-Undang Bank Indonesia, selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, perbedaan dari acuan operasional bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah mengacu pada ketentuan eksternal seperti fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, sementara bank konvensional mengacu pada PBI, Peraturan Bank Indonesia, SEBI, Surat Edaran BI atau per OJK, dan ketentuan lain yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Kemudian perbedaan akad di bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah menggunakan skema akad sektor real, sementara bank konvensional menggunakan skema akad sektor berbasis bunga. Selanjutnya, perbedaan pengawasan bank syariah dan bank konvensional. Pada prinsipnya tetap sama, namun bank syariah diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa dikenal dengan DPS. Perbedaan posisi masing-masing pihak pada pendanaan di bank syariah dan bank konvensional. Nasabah yang menempatkan dana dengan bank syariah disebut penitip atau pemilik, dan dana dan bank syariah disebut sebagai pengusaha. Sedangkan di bank konvensional disebut sebagai deposan dan bank.
Selanjutnya, perbedaan posisi masing-masing pihak pada pembiayaan di bank syariah dan bank konvensional. Nasabah yang memiliki pembiayaan pada pembiayaan di bank syariah disebut sebagai pemilik dana, sedangkan di bank konvensional yaitu disebut sebagai kreditur dan debitur. Selanjutnya, perbedaan filosofi pengambilan keuntungan di bank syariah dan bank konvensional. Pendapatan di bank syariah diambil dari skema transaksi real, sementara bank konvensional diambil dari jual beli atau direpresentasikan berdasarkan bentuk bunga. Kemudian perbedaan akad pendanaan di bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah menggunakan akad titip dan investasi, sedangkan di bank konvensional menggunakan akad pendanaan bunga. Selanjutnya, perbedaan akad pembiayaan di bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah menggunakan akad jual beli, sewa menyewa, bagi hasil atau kongsi, sedangkan di bank konvensional menggunakan akad kredit berbunga. Selanjutnya, peraturan bank syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan PBI. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang asas, tujuan, dan fungsi, bab ketiga perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan, bab 4 jenis dan kegiatan usaha, bab 5 pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, dan tenaga kerja asing. Bab ke-6 yaitu tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, pengelolaan resiko perbankan syariah, dan bab ke-7 tentang rahasia bank, bab ke-8 pembinaan dan pengawasan, bab 9 penyelesaian sengketa, bab 10 sanksi administratif, bab 11 ketentuan pidana, bab 12 ketentuan peralihan. Bab 13 tentang ketentuan penutup. Kemudian sub pokok ke-7 yaitu tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan ini terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, kejahatan ini diatur pada pasal 46 ayat 1, pasal 47, pasal 48 ayat 1, pasal 49 dan pasal 50. Kemudian pelanggaran perbankan diatur pada pasal 42 ayat 2. Selanjutnya sub pokok ke-8 tentang bank bermasalah dan penanganannya. Yang pertama, kesehatan bank dan prinsip kehati-hatian. Bab 5 pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam PBI. Nah, sedangkan untuk ukuran tingkat kesehatan Bank Indonesia dikenal dengan sistem CAMEL, yaitu kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Selanjutnya, merger, konsolidasi, akuisisi, dan akuisisi bank bermasalah. Yang pertama, merger. Merger adalah penggabungan atau penyatuan dua bank atau lebih dengan cara mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya. Kemudian konsolidasi, yaitu peleburan penggabungan dua bank atau lebih sehingga berbentuk bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank dapat dilakukan perorangan atau badan hukum. Selanjutnya, penutupan bank, pencabutan izin, dan likuidasi bank bermasalah. Terdapat pada pasal 24 dan 26 tentang kewenangan memberi dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, serta sanksi. Pasal 33, tindakan BI kepada bank yang dianggap membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
Pasal 37, 7 tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, menambah modal, mengganti Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank, menghapus atau membekukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dan modalnya. Merger atau konsolidasi dengan bank lain, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, menyerahkan pengelolaan seluruh dan sebagian kepada pihak lain, menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban kepada pihak lain. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, mulai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.